Kenyataan hidupmu sekarang sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Siapapun tahu bahwa kau terlahir sebagai anak seorang pejabat tinggi negara yang kaya raya. Hidupmu dahulu kala bergelimang kemewahan dan kemegahan dunia. Pada saat anak-anak lain menjerit kesulitan makan, kau telah menyetir mobil termewah dan dielu-elukan banyak teman. Uangmu begitu banyak dan banyak pula anak-anak menyanjungmu di mana mereka kau senangkan dengan uangmu. Pada saat itu kau memang menjelma bagaikan gula-gula super lezat yang dikerubuti ribuan semut yang menikmati manisnya materi. Kini semuanya sudah berubah, Mas. Kau telah menjadi seonggok daging dan roh yang terbaring tanpa daya di ranjang pesakitan, tanpa teman, tanpa saudara yang peduli keadaan nasibmu yang merana. Hidupmu tidak lebih bagaikan seonggok batang pisang yang buahnya telah terenggut dan batang itu terus membusuk menanti kematian. Kita harus realitas, Mas. Kita harus menatap hari depan yang lebih baik dengan berikhtiar selain berdoa, lalu berusaha bangkit dari keterpurukan dengan tidak mengumbar kesenangan masa kejayaan di masa lalu, di mana semuanya sudah selesai dan menghilang di lala bumi. Desisku kepada Mas Hendri Susilo, 54 tahun, suamiku yang kini terbaring sakit di rumah kami yang sempit tanpa daya. Terkadang aku membiarkan Mas Hendri hanyut ke dalam kenangan masa lalunya sebagai anak seorang gubernur. Semua ini sengaja aku biarkan menggelinding begitu saja demi kesehatan jiwa dan fisiknya yang sedang sakit. Pertimbanganku, bila ada tetangga atau saudara yang menampung kebanggaan masa lalunya, mungkin saja hal itu bisa menolongnya keluar dari kondisi sakit itu. Mas Hendri memang selalu membanggakan dirinya di masa lalu di mana keluarga mereka sangat dihargai dan begitu banyak teman-teman yang mendekat. Mula-mula orang-orang yang diajak bicara masih menanggapi, tapi karena ceritanya dari itu ke itu saja tentang bapaknya, lama-kelamaan orang-orang menjadi jemu juga. Belakangan Mas Hendri malah menjadi bahan tertawaan, ledekan, dan percandaan. Sebagai istri tentu saja aku malu menghadapi kenyataan ini. Tapi aku tidak mau menyerah kalah kepada keadaan itu. Untuk itulah aku secara perlahan meminta Mas Hendri merubah diri, merubah cerita dan tidak bolak-balik mengumbar kisah tentang masa lalunya yang luar biasa itu. Namun sayang, Mas Hendri tidak mau memahami ini, bahkan tidak bisa merubah dirinya. Bahkan Mas Hendri marah-marah pada saat setiap kali aku menasehatinya akan hal itu. Kamu itu memang keluarga miskin yang terangkat karena bapakku. Aku menikahi kamu itu merupakan musibah, di mana aku ini anak orang kaya, anak pejabat provinsi. Sedangkan kamu itu anak yang kere, yang dipungut di jalanan. Aku sungguh terpaksa menikahi kamu dulu itu karena kasihan. Walau aku anak pejabat tinggi, tapi aku punya rasa kasihan kepada orang kecil seperti kamu. Maka itu aku mau menikahimu. Sergah Mas Hendri kasar sambil membanting dirinya di ranjang lalu membelakangiku. Memang apa yang dikatakan Mas Hendri itu benar adanya. Aku ini adalah anak seorang keluarga miskin. Ibuku hanya seorang penjual mie goreng pinggir jalan, sedangkan ayahku hanya seorang kuli bangunan. Aku disunting oleh Mas Hendri karena terpaksa. Ya, kami sama-sama terpaksa saat dinikahkan. Aku dinikahi karena diperkosa oleh Mas Hendri, di mana pada suatu malam Mas Hendri pulang dari diskotik pukul 3 dini hari dalam keadaan setengah mabuk. Dia membeli mie goreng dan makan di dalam mobilnya. Karena pembeli sedang ramai pagi itu, maka aku yang membawa mie itu ke mobil. Mas Hendri nampak terkagum melihat aku. Wow, kamu cantik sekali. Maukah kamu menjadi pacarku? Bagaimana kalau habis ini ikut bersamaku? Kita pergi ke gunung, oke? Tanyanya. Menyaksikan celoteh itu, aku menjadi jijik pada pemuda yang ternyata bernama Hendri itu. Aku langsung menghambur ke gerobak mamaku, meninggalkannya sendiri di mobilnya. Aku kembali membantu mama melayani pembeli-pembeli mie yang makin pagi makin ramai itu. Tapi dari mobilnya Hendri berteriak memaki-maki aku, dikatakan sok alim, munafik, dan jaim. Anak kere aja belagu lu, teriaknya memaki-maki aku. Usaha Hendri ternyata tidak sampai di situ saja.
Besok malamnya bersama bodyguardnya dia kembali ke tempat kami berjualan. Aku dan mamaku tiba-tiba dibius oleh pengawalnya, lalu kami tidak ingat apa-apa lagi. Begitu tersadar, aku sudah berada di kamar suatu villa di sebuah bibir danau. Bagian kakiku mengucur darah kegadisan dan aku telah kehilangan kegadisanku. Samar-samar aku mendengar bahwa nyawaku akan dihilangkan oleh pengawal Hendri yang bertubuh tinggi besar bertato itu. Tapi Hendri menolak usul pembunuhan itu. Bahkan dia merasa kasihan dan mau bertanggung jawab untuk menikahiku. Maka setelah itu Hendri membawa aku kembali ke tempat mama berjualan. Tapi mama menutup usahanya dan semua keluarga sibuk mencari aku. Sedangkan mamaku yang dibius sudah siuman dalam keadaan lemas di rumah kami dalam gang sempit tidak jauh dari tempat kami berjualan. Papaku sudah berada di kantor polisi sektor Polsek Indrabaya. Papa melapor kehilangan anak dan minta bantuan polisi untuk mencariku. Tapi begitu aku muncul, aku langsung menceritakan pemerkosaan itu kepada bapakku. Papa langsung melaporkan tersangka dan polisi terkaget begitu mengetahui bahwa pemerkosaan itu adalah Hendri Susilo, anak seorang gubernur yang saat itu sedang menjabat kepala daerah provinsi. Para wartawan yang ngepos di Polda langsung turun mencari bahkan ke Polsek. Tapi kasus itu segera ditutup Kapolda karena akan menimbulkan kehebohan. Lagi pula Pak Gubernur Susilo Hendardi, sebutlah begitu, langsung turun tangan meminta papaku mencabut pengaduannya dan aku pun langsung dilamar untuk dinikahi Hendri Susilo. Walau aku tidak punya rasa cinta sedikit pun pada Hendri Susilo karena kegadisanku telah direnggut paksa olehnya, maka aku pun sangat terpaksa menikah dengannya. Pesta perkawinan itu menjadi kehebohan pers karena anak seorang pembesar daerah menikahi anak kuli bangunan yang melarat. Tapi Pak Gubernur berbahagia karena kasus perkosaan anaknya itu tidak tercium oleh pers. Polisi berhasil menutup bahkan mengunci kasus itu hingga tidak tersentuh oleh media manapun. Aku pun ditulis pers sebagai putri dunia dongeng di mana anak seorang miskin menikah dengan anak pejabat tertinggi daerah. Bahkan sebuah tabloid menyebut aku sebagai seorang Cinderella yang dinikahi oleh pangeran tampan putra seorang gubernur. Setelah menjabat gubernur satu periode, mertuaku itu menderita sakit jantung lalu meninggal dunia. Karena selama menjabat mertuaku seorang yang royal, suka berjudi di genting Highland dan Macau. Maka gaji dana dan operasional gubernur banyak dihabiskannya di meja judi. Mertuaku selalu kalah dan uangnya terkuras habis di ladang pertarungan jackpot. Tidak lama setelah itu mertua perempuanku juga menyusul karena penyakit yang sama. Tidak lama setelah itu mertua perempuanku juga menyusul karena penyakit yang sama. Kini tinggallah Mas Hendri dan adik iparku Kania yang tersisa di rumah warisan mertua yang mewah di tengah kota. Rumah bertaman indah berkolam renang di atas tanah 2000 hektar berluas bangunan 800 meter itu dibagi dua. Satu bagian untuk Kania bersama suaminya, yang satu lagi untuk Mas Hendri bersama aku dan dua anak kami. Kini setelah 10 tahun kami menikah dan punya dua anak, Mas Hendri tetap menganggur juga. Dia pernah berbisnis konstruksi bangunan tapi bangkrut karena tidak pandai mengelola usaha. Semua tabungan, asuransi, dan deposito bank habis dikuras hingga kami kesulitan hidup. Bekas anak buah mertua pernah mengangkat Mas Hendri yang jatuh dengan beberapa usaha debutan tapi bangkrut lagi. Apa saja yang dilakukan Mas Hendri tidak ada satupun yang beres karena dia tidak bisa bekerja apa-apa. Sejak 5 tahun lalu Mas Hendri menderita kanker hati. Aku bersama Kania saling bahu-membahu membiayai Mas Hendri hingga ke Inggris dan Amerika untuk berobat. Karena tidak ada lagi uang yang tersisa, kami terpaksa menjual rumah bagian kami kepada orang lain. Bahkan Kania pun akhirnya menjual bagiannya juga karena suaminya juga seorang penganggur. Belakangan kami membeli rumah kecil di pinggir kota. Kami hidup di tengah lahan pertanian desa dan aku mengelola suatu perkebunan pisang kepok dan singkong. Sesekali juga aku membuat kerupuk dan menjualnya ke kota. Sementara ibu dan ayahku sudah pindah keluar kota, hingga kini mereka berdagang kecil-kecilan di Bontang, Kalimantan Timur.
Sementara itu Mas Hendri masih terus terkapar tidak berdaya di tempat tidur karena kanker hati yang tak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Sebagai istri, aku mendorong Mas Hendri untuk sembuh. Secara medis memang berat, tapi secara psikologis paling tidak Mas Hendri harus didorong untuk kesembuhannya. Dua anakku, Lina dan Dikta, juga aktif menghibur papa mereka agar cepat sembuh. Namun usaha itu sia-sia karena Mas Hendri sendiri nampak tidak ikhlas menghadapi kenyataan sekarang. Dia selalu mengingat kejayaan masa lalu, kemewahan dan kemegahannya sebagai anak seorang gubernur. Hal itu sangat bertolak belakang dengan aku yang lebih realistis, dan mungkin hal itu dapat aku lakukan dengan mudah karena dari kecil aku adalah anak seorang keluarga miskin. Pada tanggal 28 Desember 2009 pukul 11 malam, Mas Hendri menghembuskan nafas terakhir di rumah kami. Aku dan anak-anak menunggui dan alhamdulillah berhasil membimbingnya menyebut nama Allah dan bersyahadat secara berulang. Sebelumnya juga Mas Hendri rutin berzikir, ngewirid dan sholat walau dalam keadaan berbaring. Kami berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan semoga Mas Hendri meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak cukup kuat menghadapi kenyataan itu karena mereka tahu betapa ayah mereka menderita dan sangat kesakitan pada penyakit kanker hati yang berbahaya itu. Sepeninggal Mas Hendri, kami bertiga masih aktif berdagang. Dua anakku yang masih di SMP itu selalu membantu usahaku, hingga dari usaha dagang kerupuk, keripik, pisang yang kami buat, kami dapat makan dan biaya sekolah mereka. Banyak laki-laki yang berniat menikahiku, namun karena cintaku kepada anak-anak, maka aku berjanji dalam hati bahwa aku tak akan menikah sampai kapanpun sebelum kedua anakku menjadi wanita yang mandiri. Kesulitan demi kesulitan hidup kami hadapi dengan tenang. Karena biaya sekolah tinggi, baik itu buku-buku, iuran, dan pakaian anak-anak gadisku, maka aku makin bekerja keras siang dan malam. Kaki menjadi kepala dan kepala pun menjadi kaki. Kerja dan kerja, itulah yang aku lakukan untuk membahagiakan dua anakku. Puji syukur aku ucapkan kepada Allah bahwa dalam keadaan selelah apapun, aku tidak pernah sakit dan sehat selalu sehingga aku dapat melanjutkan pekerjaan setiap hari dengan lancar. Setelah Mas Hendri wafat, tengah malam tanggal 29 Januari 2010, tiba-tiba Mas Hendri hadir di dalam mimpiku. Mimpi itu bagaikan kenyataan sesungguhnya dan aku merasa benar-benar menyentuh dirinya. Karena begitu terbangun, kecupannya terasa hangat di keningku. Dalam mimpi itu Mas Hendri datang membawa sebuah map berisi surat menyurat tanah di suatu tempat di luar kota kami. Anehnya begitu aku terbangun, surat-surat itu benar-benar ada di meja kamarku dan map yang ada berwarna merah sebagaimana yang terjadi di dalam mimpiku. Setelah ku buka map itu, aku menemukan secarik tulisan tangan Mas Hendri yang menyebut bahwa tanah itu memang ada sebagai warisan orang tuanya, berluas 100 hektar di Kecamatan Langa, Desa Bingkai, Kalimantan Utara, sebutlah begitu. Dalam tulisan asli Mas Hendri itu disebut nama adiknya dan tanah itu dibagi berdua. Kania 50 hektar, kamu dan anak-anak 50 hektar. Tulis Mas Hendri. Aku segera menelpon Kania dan kami segera melihat lokasi di dalam surat itu. Benar saja, saksi-saksi warga setempat menyebut bahwa tanah 100 hektar yang ditanami kelapa sawit itu adalah milik almarhum Gubernur Susilo Hendardi. Sementara di agraria kami mencek bahwa nama pemilik tanah itu adalah Hendri Susilo, suamiku. Sementara itu tanah milik Mas Hendri itu akan segera dikelola oleh pengusaha batu bara dari Jakarta karena pemilik deposit batu bara yang sangat besar. Untuk itu sang pengusaha langsung menawar tanah itu dan terjual 50 miliar rupiah. Setelah transaksi di depan notaris dan uang telah dimasukkan ke rekening Kania mengeluarkan 25 miliar rupiah untuk kami dan aku pun membuka rekening baru agar uang itu tetap aman di bank. Dari uang itu aku membangun usaha pabrik keripik besar dan alhamdulillah sekarang maju pesat. Keripik bikinan kami kini kami ekspor ke Belanda dan menguasai jaringan supermarket di Nederland, Jerman, dan Inggris.
Sementara Kania membuat usaha warnet dan rumah makan besar di kota kami yang juga mengalami kemajuan yang pesat. Suami Kania yang menganggur kini mampu mengelola usaha dari modal warisan tanah misterius mertuaku itu. Kini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa munculnya surat itu justru maujud secara gaib, bukan dikeluarkan saat Mas Hendri masih hidup. Kami juga bertanya-tanya di mana surat itu saat Mas Hendri masih ada. Di lemari manapun di rumahku dan di rumah Kania, surat itu tidak pernah ditemukan sama sekali. Jika dari dulu Mas Hendri mengeluarkan surat itu, tentunya Mas Hendri bisa menikmati hasil penjualan tanah misterius itu. Karena penasaran, aku pun mendatangi seorang dukun top di daerahku, Ki Lalang Jingga, 56 tahun, paranormal kawakan yang mampu weruh sadurunge winarah dan sakti mandraguna. Dari paranormal itu kami menemukan jawaban bahwa surat-surat itu selama ini ada di loker bawah tanah dan dikuasai oleh jin. Dulu mertua Anda, Gubernur Silo Hendardi, menyimpan loker besi yang ditanam di bawah rumah pribadi yang ditempatinya. Lemari besi itu akhirnya dikuasai oleh jin penunggu rumah dan begitu Hendri wafat, jin itu memberikan surat kepada arwah Hendri, lalu Hendri menyerahkannya untuk Anda dan 2 anak. Hendri yang datang dalam mimpi Anda itu adalah arwah Hendri yang kebetulan membawa surat itu. Desis Ki Lalang Jingga kepadaku dan Kania yang menemuinya. Tentang dampak negatif, kata Ki Lalang Jingga tidak ada sama sekali. Uang penjualan tanah itu aman dan tidak punya pengaruh buruk apapun, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang mengagetkan dari keterangan Ki Lalang Jingga bahwa masih ada 1 peti lagi yang belum terangkat dari bawah bekas rumah mertuaku itu. Peti yang belum terkuak itu berisi emas batangan yang bernilai jual tinggi. Bila mendapat izin untuk melakukan ritual di bekas rumah mertua Anda itu, saya akan melakukannya. Tapi hasilnya dibagi 2, sebagian untuk kemaslahatan umat, sebagian lagi untuk kalian berdua. Kania dan Anda berbagi secara rata. Setuju? Pinta Ki Lalang Jingga. Setelah bermusyawarah dengan pemilik baru, tengah malam 17 November 2010, kami melakukan ritual di lokasi itu. Banyak alat-alat gaib yang dibutuhkan Ki Lalang dan kami penuhi. Ada apel jin, mata Turki, kemenyan Arab, jajanan pasar, dan kembang 7 taman. Hasilnya luar biasa. Malam itu juga terbang peti besi dari dalam tanah bagaikan semburan bom ke permukaan bumi. Peti besi itu berwarna kehitam-hitaman karena karat dan bergembok besar. Begitu dibuka, emas berkilauan, di dalamnya berjumlah 100 batang. Malam itu juga emas itu dibagi 2 dengan Ki Lalang dan jatahku pun dibagi 2 pula dengan Kania. Namun sayang 1000 sayang, emas batangan itu setelah kami bawa ke toko emas ternyata besi kuning yang tidak punya harga apa-apa. Kami langsung menghubungi Ki Lalang mempersoalkan barang itu bahwa itu bukan emas. Ki Lalang terpingkal-pingkal tertawa karena miliknya juga begitu. Ternyata 50 batang emas yang dibawanya juga besi kuning yang tak punya harga apa-apa. Jin Kohinur yang menjaga dan menunggu emas itu telah menipu saya. Saya akan perang melawan dia. Sebenarnya emas itu ada yang asli, yaitu emas 24 karat, tapi telah diperdaya oleh Kohinur dan telah berhasil menukar yang asli dengan emas palsu. Terang Ki Lalang. Hingga sekarang Ki Lalang terus berjuang untuk mendapatkan emas asli itu, tapi sejauh ini masih sia-sia dan nihil. Bahkan karena sering bertempur dengan jin Kohinur itu, maka Ki Lalang jadi sakit-sakitan. Badannya selalu panas dan tubuhnya menjadi lemas. Beberapa kali kami memasukkannya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Kisah ini dialami oleh Nyonya Hendri Susilo.